Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Insyaallah taala hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ya nida. Nah, panggilan. Jadi nida itu adalah istilah untuk memanggil nama orang atau memanggil mungkin seperti orang yang sedang bekerja dengan pekerjaannya itu. Nah, seperti penjual, wahai penjual. Nah, jadi panggilan-panggilan seperti itu ini disebut dengan ya nida. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mudhaf-mudhafun ilaihi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mudhaf-mudhafun ilaihi. Nah, yaitu apa? Dua isim yang digabung. Nah, yang pertama isimnya itu berharokat dhammatain. Yang kedua dhammatain. Nah, apabila digabung maka harokatnya nanti jadi berubah. Seperti di sini kitabun dan Muhammadun menjadi kitabun Muhammadin, maktabun al-mudarrisu. Nah, di sini memakai dhammah karena apa? Karena depannya ini memakai alif lam. Jadi harokat belakangnya dhammah. Nah, digabung menjadi maktabul mudarrisi dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita juga sudah mengharokati ya adik-adik ya, mengharokati huruf-huruf mudhafun ilaihi. Babul madrasati himarur rajuli baitu hamidin sayyaratul mudiri mindilu ammarin ismut talibi baitullahi fi kitabillahi. Nah, di sini ya adik-adik ya, karena di sini ini tidak ada huruf jarnya, makanya tadi dia itu pakai apa? Dhammah. Baitullahi. Terus kemudian karena di sini ada kata fi, nah ada fi ini, maka menjadi kasroh. Nah, harokat kitabullahinya ini menjadi kasroh. Fi kita billahi. Nah, kemarin ada beberapa adik-adik ya, itu yang menjawab fi kitabullahi. Nah, padahal di yang waktu Ustadz nge-share materi itu Ustadz udah ngejelasin, karena di depannya ada huruf jar, maka harokat belakang mudhafnya menjadi kasroh. Nah, mudhafnya itu yang ini ya adik-adik ya, yang ini fi kita billahi. Nah, kemudian di sini karena ada huruf jarnya juga yaitu min baitil mudarrisi. Nah, di sini ala maktabil mudiri. Nah, di sini ini ada bacalah kalimat berikut. Nah, ini biasanya kalau misalkan kalian masuk sekolahnya ya, ini kita baca bareng-bareng sama kalian semua. Nah, nanti Ustadz baca terus biasanya nanti kalian mengikuti. Nah, kemudian sebenarnya yang di latihan soal yang ke-6 ini itu ada tugas untuk membetulkan susunan idhofah berikutnya. Jadi ini adalah kata-kata mudhaf dan mudhafun ilaihi yang udah digabung. Nah, ini latihan soalnya ini suruh kalian ini untuk memisahkan, menjadikan, diidhofkan. Nah, dua kata yang digabung ini. Yang pertama ini al-qalamut talibi. Jawabannya qalamun dan at-talibu. Nah, qalamun dan at-talibu. Yang di bawahnya bintu hamidu. Nah, dijadiin bintu hamidin. Loh, kok ini ada yang susunan mudhafun ilaihi. Nah, jadi bintun dan hamidun ya, benar ya adik-adik ya, bintun dan hamidun, karena ini sebelumnya adalah untuk perempuan bintu. Kemudian di bawahnya ismul waladu, ismun dan ismun dan waladun. Ismun dan waladun. Nah, digabungnya menjadi ismul waladu.
Kemudian di bawahnya ini ada babus sayyarati. Mudhaf-mudhafun ilaihinya yaitu adalah babun dan as-sayyaratu. Nah, mudhafun ilaihinya. Kemudian di bawahnya ada ar-rasulullahi. Rasulun dan Allahi. Kemudian ibnul mudarrisu. Ibnun dan al-mudarrisu. Jadinya kalau misalkan di mudhaf-mudhafun ilaihi ibnun dan al-mudarrisu, digabungnya menjadi ibnul mudarrisu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yaitu ya nida. Nah, jadi adik-adik sebenarnya nida itu dia nggak hanya ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk memanggil selain kata ya ini. Nah, selain kata ya ini ada aya, ada hayya, ada wa dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar tentang ya. Ya di sini artinya adalah wahai. Nah, jadi bukan ya menjawab soal gitu ya, bukan, tapi apa? Di sini artinya adalah wahai. Nah, misalkan di sini ada di sini sudah ada contohnya di sini ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun ini adalah nama orang ya, kita tahu ya adik-adik ya. Muhammadun ini adalah nama orang. Nah, kalau misalkan mau manggil Muhammad, jangan hanya Muhammad. Nah, tapi kalau di bahasa Arab itu ada iyanya. Ya Muhammad. Nah, karena di sini kita belajar harokat akhir, maka kita harus tahu harokat akhirnya. Nah, kalau misalkan hanya nama saja, nah isim itu harus berharokat double. Nah, entah itu fathatain, kasratain atau domatain. Nah, ini domatain. Muhammadun. Nah, karena ditambahin dengan ya nida, maka harokat belakangnya menjadi dhammah. Ya Muhammadu. Nah, ini adik-adik ya. Ya Muhammadu. Kemudian Khalidun menjadi ya Khalid. Ya Khalidu. Nah, di sini ustadzun. Nah, tadi Ustadz bilang ya, jadi ya itu enggak cuman hanya untuk apa? Untuk memanggil nama, tapi juga memanggil seseorang dengan profesinya tersebut, entah itu ustadz, entah itu penjual, entah itu ya tukang dan lain-lain, tukang masak dan lain-lain, itu bisa pakai apa? Bisa pakai ya nida ini. Nah, ustadzun guru laki-laki atau ustadz, nah, ditambahin dengan ya menjadi ya ustadzu. Nah, kemudian waladun, nah ini anak, ya walad. Nah, biasanya kalian kalau lihat kartun bahasa Arab ya, itu kalau manggil anaknya ya walad, ya waladu. Bacalah dan tulislah kalimat berikut dengan memperhatikan harokat akhirnya. Nah, di sini ada Ali. Karena di sini dia udah pakai ya nida, maka harokatnya menjadi dhammah, bukan domatain lagi kayak gini. Ya Aliyu, ya Abbasu. Nah, ini syekh, dia nggak ada ya-nya. Jadinya apa? Syekhun. Nah, karena dia isim nama orang, syekhun. Kemudian karena di sini ada ya-nya, maka menjadi ya syekhu. Ya syekhu. Kemudian ya rojulu. Ya rojulu. Nah, Yasirun ini bukan ya manggil ya, ini memang namanya Yasir. Nah, jadinya Yasirun. Nah, ingat ya adik-adik ya. Jadi kalau cuman hanya nama aja, maka harokat belakangnya harus dhammatain. Nah, harus dhammatain seperti Muhammadun, Khalidun. Nah, kemudian ya Ammaru, karena dia apa? Ada ya nidanya. Nah, kemudian ini profesi lagi ya. Dukturun. Dukturun, bukan dukturu, karena dia nggak ada ya-nya. Nah, selanjutnya ada ya-nya. Ya duktur, ya dukturu. Nah,
Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan seperti contoh yang disesuaikan dengan gambar. Nah, di sini ada soal ya adik-adik ya. Kitabu man hadza. Kitabu man hadza. Nah, di bawahnya ini ada gambar rumah. Kan ini kan tadi gambar kitab ya. Jadi bahasa Arabnya kitab. Kitabu man hadza. Nah, ini di sini ada rumah, maka jawabannya baitu man hadza. Nah, kenapa dia udah nggak pakai inilah kita udah nggak pakai domatain, udah nggak pakai baitun man hadza gitu. Karena apa? Karena ini udah masuknya ke mudhafun ilaih. Ini udah jelas, kata-katanya udah jelas. Jadi udah bukan dipisah-pisah lagi, jadi digabung. Baitu man hadza. Nah, terus habis itu ini juga sarirun ya kan, ranjang ya. Sariruman hadza. Kemudian sebelahnya lagi ini ada gambar baju komisun. Nah, komisuman hadza. Di bawahnya ada pena ya, kolamun kan, pena. Kolamuman hadza. Nah, hanya harokat-harokat belakangnya aja yang diubah-ubah. Kemudian kita masuk ke hamzah wasal ya adik-adik ya.